Selamat siang, kami dari kelompok 12 akan memaparkan hal-hal mengenai perekonomian Indonesia di masa yang akan datang dan penanaman nilai-nilai etika atau moral kepada siswa serta pendidikan karakter bangsa. Pendidikan dan ekonomi merupakan dua sisi yang saling berkaitan. Untuk membangun pendidikan yang bermutu, diperlukan perekonomian yang kuat. Sementara, untuk membuat perekonomian menjadi kuat, diperlukan orang-orang yang terdidik. Tidak hanya secara akademis, pendidikan moral sangatlah penting, karena segala sesuatu yang diprogramkan oleh sekolah bertujuan untuk membentuk anak berpikir tentang isu-isu yang benar dan salah, baik dan buruk, mengharapkan perbaikan sosial, serta mampu membantu siswa mampu berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral. Menghadapi perekonomian di masa depan, Indonesia diyakini bakal menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi. Terlebih lagi, Indonesia telah mendekati era globalisasi ekonomi yang tak lagi bisa dihindari. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam sambutan The Second Islamic Economic and Finance Research Forum di UIN mengungkapkan setidaknya terdapat 8 peringatan yang harus diperhatikan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perekonomian di masa yang akan datang. Kedelapan poin tersebut adalah yang pertama, perekonomian di masa depan akan semakin terintegrasi ditandai adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang akan berlangsung pada tahun 2015. Yang kedua, ekonomi masa depan akan ditandai fenomena teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin menunjukkan intervensinya terhadap perekonomian. Yang ketiga, semakin tinggi tuntutan keadilan serta tuntutan penurunan kemiskinan secara global serta tuntutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia. Yang keempat, tingginya tuntutan akan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang kelima, bergesernya kutub pembangunan dari barat ke arah timur, terutama kawasan Asia Pasifik. Yang keenam, negara-negara barat akan mulai mengalami penuaan, di mana lebih dari separuh penduduk di belahan dunia barat dalam kondisi tua tahun 2025. Yang ketujuh, dunia tengah merumuskan tataran ekonomi global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keseimbangan, dan berkelanjutan. Yang kedelapan, sekitar 23% penduduk di dunia merupakan umat Islam yang tersebar di berbagai macam negara, yang akan memberikan kontribusinya kepada perekonomian dunia melalui konsep ekonomi syariah. Kedelapan poin ini juga menjadi peringatan bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Selanjutnya kita akan membahas masa dan pendidikan Indonesia. Terhitung 1 Januari lalu, ASEAN Economic Community atau AEC atau dalam istilah bahasa Indonesia Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA diberlakukan. MEA atau AEC adalah bentuk kerjasama antara anggota negara-negara ASEAN yang terdiri dari Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Melalui kerjasama tersebut akan diberlakukan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA dipersiapkan dan dirancang untuk mewujudkan wawasan ASEAN 2020. Dengan diberlakukannya MEA, jelas persaingan usaha akan semakin sempit, walau pangsa pasar lebih luas meliputi negara-negara ASEAN. Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada KTT selanjutnya yang berlangsung di Bali Oktober 2003, petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2016. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia siap menghadapi MEA? Terkait dengan kesiapan Indonesia, beberapa kalangan mengusulkan agar kita fokus pada nilai unggul. Anas Arif, Kepala Bagian Perlindungan Konsumen, Kementerian Koordinator Perekonomian berpendapat, Indonesia memiliki keunggulan dalam beberapa sektor, di antaranya keunggulan sektor konstruksi, sektor kesehatan, sektor kelautan, dan produk lokal. Pada sektor tersebut, Indonesia bisa memfokuskan diri. Untuk sektor konstruksi, permasalahan kita adalah sertifikasi. Demikian pula sektor kesehatan. Secara profesional, talenta Indonesia diakui oleh Jepang. Namun, sertifikasinya belum dimiliki. Walaupun di banyak sektor Indonesia memiliki nilai unggul, itu tidak menjamin akan memenangkan persaingan.
Keunggulan tersebut membutuhkan SDM yang handal untuk menyulapnya menjadi kemenangan. Dan SDM yang diharapkan sangat bergantung pada dunia pendidikan. Selanjutnya, peran pendidikan menghadapi MEA. Pendidikan mengemban peran sangat penting dalam membangun sumber daya manusia SDM handal yang kompetitif, mampu bersaing dengan negara lain. Dina Nur Hayati menyebutkan, tantangan MEA dalam dunia pendidikan yang akan dihadapi antara lain, menjamurnya lembaga pendidikan asing, standar dan orientasi pendidikan yang makin pro-pasar, serta pasar tenaga kerja yang dibanjiri dengan tenaga kerja asing. Konsep pendidikan link and match yang digagas oleh mantan Menteri Pendidikan Profesor Dr. Wadirman Joyonegoro diperlukan dalam menghadapi MEA di depan. Link and match ialah pendekatan menghendaki adanya hubungan antara dunia pendidikan dan dunia usaha atau industri. Dunia pendidikan disiapkan sebagai pemasok tenaga kerja handal, sedangkan dunia usaha sebagai pengguna, sehingga dalam link and match, kurikulum menyesuaikan dunia usaha dan industri. Ini menjadi tantangan yang harus disadari oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan di tanah air. Semua civitas pendidikan harus siap dan mempersiapkan diri menghadapi MEA. Oke, untuk selanjutnya, tentang pembangunan ekonomi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengaruh ekonomi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan juga merupakan penentu ekonomi di suatu negara. Maka dari itu, untuk membangun pendidikan yang baik, sangat dibutuhkan perekonomian yang stabil. Pertumbuhan ekonomi meski selalu menjadi prioritas agar negara bisa menjamin pelaksanaan pendidikan yang berkualitas. Masyarakat yang tingkat perekonomiannya baik akan memberikan pendidikan yang lebih berkualitas. Begitu juga di sebuah negara dengan perekonomian yang maju akan lebih mudah melakukan dan memajukan pendidikan. Biasanya di negara berkembang, investasi terhadap pendidikan relatif lebih tinggi daripada investasi modal fisik, sebab semakin baiknya kualitas pendidikan, maka akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Selanjutnya, peran pendidikan dalam membangun ekonomi. Pendidikan merupakan suatu komponen dalam negara yang berkontribusi terhadap perekonomian. Memperbaiki pendidikan pada dasarnya telah memperbaiki sebagian dari perekonomian. Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja. SDM yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Sebab di mana pemerintah akan lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional karena SDM-nya telah menguasai keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernopela, NPM 1750200100. Di sini saya akan menjelaskan strategi penanaman nilai-nilai moral. Nah, di sini ada penanaman nilai moral sangatlah penting karena segala sesuatu yang diprogramkan di sekolah bertujuan untuk membentuk anak berpikir tentang isu-isu baik atau buruk, benar atau salah, mengharapkan perbaikan sosial serta membantu siswa agar berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral. Nah, pernyataan ini diperkuat oleh pandangan Pluto dalam Sejarah Kawi yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia cerdas dan baik. Nah, di sini juga ada pendidikan karakter. Nah, menurut dalam The Great Learning, pendidikan karakter adalah mengoptimalkan muatan-muatan karakter yang baik dan positif, baik sikap dan perilaku, budi luhur, akhlak mulia, yang menjadikan pegangan kuat dan modal dasar pengembangan individu dan bangsa nantinya. Jadi, sebagai penerapan nilai moral yaitu sangat penting karena untuk bertujuan membentuk anak-anak berpikir tentang baik atau buruk. Nah, di sini juga ada strategi penanaman nilai moral. Yang pertama itu strategi melalui mata pelajaran. Penanaman nilai-nilai moral juga
merupakan bagian dari suatu pembentukan kepribadian yang dapat dilakukan melalui mata pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah. Nah, contohnya untuk pendekatan yang dilakukan oleh guru agama yaitu menghimbau kepada siswa saat sebelum mulai pembelajaran dilakukan berdoa bersama. Lalu pada saat pembelajaran memasuki duhur diminta semua siswa untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh guru PKN yaitu dengan cara berceramah, yaitu mengasosiasikan dan menginterpretasikan nilai-nilai Pancasila budaya Indonesia. Jadi dalam pendekatan guru PKN itu jadi menjelaskan tata tertib, tanggung jawab seperti kayak gitu, nilai-nilai dan aturan. Nah, di sini ada yang kedua yaitu mengembangkan diri. Nah, pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian siswa yang dilakukan melalui ekstrakurikuler, yaitu seperti ekstrakurikuler itu kegiatan yang berperan dan menanamkan nilai-nilai moral, pengembangan potensi dan prestasi siswa. Menanamkan nilai moral kegiatan ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan siswa dengan kebutuhan atau potensi bakat yang mereka miliki melalui kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, baik di sekolah maupun bisa dilakukan diselenggarakan khusus ataupun diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Nah, di sini ada yang ketiga yaitu budaya sekolah, merupakan tindakan yang dianut seluruh warga sekolah dalam pembentukan perilaku, sikap, cara berpikir, dan nilai-nilai yang tercermin dalam wujud fisik maupun abstrak. Budaya sekolah merupakan kerangka kerja yang disadari untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang dirumuskan oleh visi dan misi sekolah untuk kepentingan bersama. Jadi maksudnya, strategi penanaman nilai moral di budaya sekolah itu sudah ditanamkan saat peserta didik didaftarkan atau mendaftarkan diri dan diterima mengikuti MOS. Orang tua dikumpulkan dan diberi informasi agar siswa baru yang sudah diterima harus disiplin. Penanaman nilai moral yang diimplementasikan melalui budaya sekolah tersebut. Diimplementasikannya itu bisa berupa budaya salam, upacara bendera, disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Nah, itu strategi penanaman nilai budaya sekolah. Nah, di sini juga jadi pendidikan karakter sangatlah penting dikembangkan dengan nilai-nilai etika seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta rasa hormat diri kepada orang lain dengan nilai-nilai kinerja pendukung seperti kekuatan etos kerja yang tinggi dan kegigihan sebagai berbasis karakter yang baik. Jadi, pendidikan karakter itu tidak hanya oleh pendidikan pengetahuan, tetapi harus ditanamkan dengan nilai-nilai moral dan akhlak juga. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.